lagi dengerin podcast dari Gumdrop yang dibawakan oleh Sazi, Niken, dan Agustin. Di podcast kali ini kita akan ngebahas tentang apa sih sampah itu, lalu jenis-jenis sampah itu apa saja, dan bagaimana cara memanfaatkan sampah itu agar dapat digunakan kembali. Kita nggak cuma bertiga doang loh guys, kita juga mengundang satu narasumber untuk mengupas lebih dalam pembahasan kita kali ini. Sumpah ya, di rumah aku tuh sampah banyak banget. Kayak kan di dekat rumah aku tuh banyak warung ya, mulai dari warung sembako yang jual makanan. Nah terus kayak warung-warung jajanan kayak yang es-esan gitu kan, tahu kan lah. Ya, es cekek gitu. Iya, es cekek bener-bener. Ya itu tuh kayak banyak anak kecil, bukan anak kecil doang loh, bahkan kayak abang-abang remaja. Betul, pada buang sampahnya bener. sembarangan apalagi tuh. Iya kayak gimana sih, kayak banyak banget gitu sampai kayak kotor banget jalanannya gitu. Bahkan ya di rumah aku tuh udah banjir gitu walaupun gotnya tuh udah ditinggiin. Nah, tapi warganya juga nggak pada sadar diri. Nggak pada sadar. Padahal sampah yang mereka hasilkan yang menyebabnya, malah nyalahin gotnya. Benar. Itu emosi banget. Nah, ngomongin tentang sampah nih, aku pengen tahu dong, menurut pendapat kalian masing-masing tuh sampah itu apa sih? Menurut aku pribadi nih ya, sampah itu menurut aku hasil sisa dari kegiatan sehari-hari manusia kayak tadi kan. Warga-warga suka buang sampah ini itu ya kan, itu kan dari hasil kegiatan sehari-hari mereka tuh kan. Itu menurut aku. Kalau menurut Sazi gimana nih? Aku sih ya sama aja sih kayak pendapat aku sama Agustin gitu. Kalau menurut Niken sendiri adalah nggak menurut kamu? Ya paling kalau sampah tuh emang bener gak sih dari hasil-hasil rumah tangga, terus kayak jual-jualan, apalagi sampah dari pasar itu kan banyak banget. Iya, kayak di dekat rumahku tuh ada pasar Kota Bumi. Sumpah itu bau banget karena apa ya, bekas dari kayak kan di pinggirnya itu tukang kelapa, mungkin serabut-serabut kelapanya itu jatuh ke got jadi ngalangin dan gotnya ngeluap. Nah itu juga apa sih yang jagung-jagung muda itu yang dikelopek-kelopekin kulitnya, ditaruh sembarangan tumpuk-tumpuk kayak gitu. Benar sih. Hujan di Kota Bumi juga hujan dikit langsung banjir. Benar banget. Depan Sabar Subur ruko-ruko. Benar itu. Semua pusing banget di situ. Apalagi dalam kan banjirnya. Lumayan Gak lah. cuman banjir doang, bau juga. Kacau Brexit lah Kot Buma. Ya buat yang tinggal di Cadas sih enak ya. Atau di Cadas juga gitu. Aduh, Cadas sih anti banjir ya. Oh gitu, aduh enak banget ya. Abi kita harus pindah ke Cadas. Ayo pindah sini. Kita pindah. Yang kayak tadi Niken tanya, apa sih pengertian sampah menurut kita masing-masing? Nah, sekarang kita harus tahu pengertian sampah menurut orang yang lebih paham mengenai sampah dari narasumber kita. Saya Yadi Wijaya, Ketua TPS 3R Bina Mandiri, Kelurahan Gebang Raya, Kecamatan. Jadi menurut Pak Yadi, sampah itu apa sih Pak? Bekas dari perbuatan kita ya, barang-barang yang tidak terpakai. Contohnya tadi kalau sampah organik itu adalah sisa sayuran dan lain-lain. Kalau sampah anorganik itu ya dari botol bekas minuman, kardus, plastik dan lain-lain. Artinya sampah itu adalah barang yang keluar dari rumah kita yang menurut dari rumah kita itu tidak dipergunakan lagi. Di TPS kan pasti banyak sampah kan, kayak kalian penasaran gak sih sampahnya apa aja? Pertama sampah organik atau sampah basah, sisa sayuran karena bersifatnya di sini sampah rumah tangga. Nah, kedua adalah sampah plastik. Ya, sampah plastik yang warga juga tidak mengumpulkan karena memang banyak hasilnya tapi murah harganya, di warga kurang minat untuk mengumpulkannya. Dari sekian banyaknya jenis sampah itu, kira-kira beratnya berapa ya di setiap pengangkutannya? Di sini yang diolah di sini adalah per hari itu 9 kintal. Nah, 9 kintal sampah, diantara sampah organik, sampah anorganik, dan residu. Residu itu masih ada 30%. Yang diantara residu itu apa? Ya, pertama adalah pampers, yang kedua adalah styrofoam, yang ketiga ya plastik yang mengandung aluminium foil, dan barang-barang yang lainnya yang nggak bisa dikelola ya diantaranya ya kayu dan lain sebagainya. Wah, banyak banget gak sih sampahnya?
Wajar gak sih, soalnya di RW 10 aja itu luas banget. Benar. Kayak dari awal masuk pos satpam sampai ke tempat TPS yang ada di ujung tuh jauh banget. Iya, jaraknya juga jauh. Terus kayak rumah, masing-masing rumah tuh nggak mungkin ngehasilin sedikit sampah gitu kan, pasti banyak. Gak mungkin kan kayak sampah sebanyak itu ditumpuk gitu aja. Kan kalau ditumpuk gitu aja bisa nyebabin penyakit. Wah, betul. Nah. Apalagi kalau sampai banjir gitu kan. Iya, ngeri banget juga kan. Kira-kira di TPS itu kan sampahnya dijadiin apa aja, kan penasaran gak sih? Betul, penasaran nih Pak gitu kan. Kalau sampah organik kita giling ya, kita fermentasi, kita jadikan pupuk, dan untuk proses pengomposan itu menggunakan media maggot. Jadi maggot itu nanti dipakai untuk pakan ternak, dan pupuk komposnya yang buat tanaman warga sekitar, dan sisanya kami jual. Adapun sampah anorganik itu sampah yang bisa didaur ulang. Ada beberapa item yang bisa didaur ulang oleh warga, kerajinan ibu-ibu kader PKK. Ada juga sebagian besar kita jual ke pengepul atau ke tukang kerompongan. Kreatif banget ya ibu-ibu PKK-nya. Semoga di tempat-tempat lain bisalah yang ngasilin kayak gitu. Amin. Kalau di rumah aku tuh ibu-ibu PKK-nya cuma ngadain arisan doang, tahu, nggak pernah tuh kayak ngadain kayak gituan. Di tempat kalian gimana? Di tempat aku nggak ada yang namanya kayak pengolahan itu sih. Cuman setiap dua kali seminggu tuh ada yang ngangkut sampah. Tapi aku nggak tahu itu dibawa kemana. Mungkin ke TPA, mungkin, atau dipilah-pilah dulu baru dibawa ke TPA, itu aku nggak tahu. Kayaknya deh kalau sampah yang dari rumah kita nggak diolah lagi kayak di yang TPS Bina Mandiri ini, langsung dibawa ke rawa kucing sih menurut Iya aku. sih, bener ya. Yang kayak Setanggerang gitu. Tapi sumpah di rawa kucing tuh banyak banget gak sih sampahnya? Iya, sampai ngegunung-gunung gitu kan. Yang kayak waktu tinggi itu banget. dikit sama Pak RW aja sampai berapa ton deh? Berapa ya? 1.500. 1.800. 1.800. Iya, itu Iya, per harinya atau per apa sih? Per hari. Gila gak sih, kayak banyak banget gitu. Iya betul, banyak banget. Lagian Setanggerang, emang Tangerang aja lumayan luas banget kan. Iya, Itu bener. Tangerang loh yang di TPS Rambut itu. Kalau se-Indonesia, waduh. Wow. Kayak kalau sampah dilempar ke apa tuh segitiga Muda. ya, kan aku udah lihat di TikTok, percuma sih katanya. Iya sih. Karena dia bakal tetap muncul lagi. Kemarin kan dijelasin juga ya kan, di rawa kucing itu yang lahan-lahan kosongnya sekarang udah penuh dengan sampah. Udah dipenuhin sampah. Itu Serem banget. wah, Banyak banget itu. TPS Rawak ini udah penuh banget sama sampah gitu. iya. Udah nggak Bayangin nanti sampai di masa depan udah penuh Setanggerang sih sampah semua, gimana ya? Duh, nggak ngebayangin sih. Makanya nih mulai sekarang tuh kurang-kurangin penggunaan sampah. Kalau bisa bawanya pakai tempat. Iya, tempat benar. sendiri kayak tempat makan, botol minum. Kalau enggak ya Jangan lupa meningkatkan bawa itu apa, tote bag. ya, meningkatkan kreativitas anak muda zaman sekarang gitu loh. Iya. Pinter-pinter bikin Ngolah kreatif buat kreatif. mengolah kembali gitu loh. Terus buat kayak yang tadi kayak Pak RW bilang itu kan, sampah residunya itu salah satunya ada kayak popok bayi, pampers gitu. Iya. iya. Kayaknya kalau misal di rumah doang tuh ada beberapa ibu-ibu yang mungkin malas kali ya nyuci ini, jadi pakai pampers. Harusnya tuh kalau di rumah aja tuh pakai celana aja nggak sih? Kan takutnya dede bayinya iritasi, kan kasihan juga. Iya, kecuali kalau lagi keluar rumah mungkin Heeh. baru pakai popok. Iya, kasihan sih. Sih. Kalau pakai celana doang kan bisa dicuci. Iya, Kalau popok jadi kan susah. Nggak nambahin sampah ya, walaupun kita capek nyuci, tapi kan ada mesin cuci Iya, ada lah. mesin cuci. setidaknya. Benar. Kan. Dengan sampah yang sebanyak itu, apa warga nggak kebauan ya? Tapi pas kita datang ke TPS, kamu ada nyoba sampahnya nggak sih? Enggak sih, enggak begitu bau ya maksudnya. Ya nggak begitu bau sih menurut aku. Iya, terus aku tuh baru tahu kalau ternyata sampahnya itu kayak dikasih racikan-racikan gitu. Kayak, mau tau nggak sih kalian apa nama racikannya? Apaan tuh? Kamu nanya nama racikannya apa? Boleh tahu nggak nih? Aku mau tahu loh. Kalian nanya nama racikannya apa? Aku kasih tahu ya. Iya. Kita menggunakan racikan molase yang saya dapatkan dari rekan saya di
Banten, yang mana sumbernya adalah dari mahasiswa Jerman, yang itu sangat efektif untuk menghilangkan bau di lingkungan TPS. Sistemnya bahasa ilmiahnya adalah mikroorganik, penghancuran dengan sendirinya gitu. Jadi menggunakan bahan-bahan alami yang diracik, yang kami namakan adalah molase. Misalkan ada yang mau bikin, menurut aku kan harus dengerin sih apa kata-kata Pak RW. Molase itu bahannya yang pertama adalah gula merah, ya. Pertama gula merah, yang kedua terasi, yang ketiga ragi tempe, yang keempat ragi tape, yang kelima yakul. Itu diaduk, dilarutkan, tutup selama 2 minggu, ya. Setelah 2 minggu baru kita buka sehari dan ditutup lagi selama 1 minggu, dan minggu ketiga baru dibuka. Setelah dibuka nanti akan ketahuan hasilnya. Kalau cairan itu bau tape atau bau wangi tape, berarti percobaan atau molase itu berhasil. Tapi kalau itu bau busuk berarti ada yang salah dalam proses. Kalau itu kan tadi ada 2 ragi tape sama ragi tempe. Itu dipakai dua-duanya di satu cairan, atau cairan ini buat cairan tape, yang ini cairan tempe, Pak? Itu kan Bapak sampaikan dua-duanya ragi tape dan ragi, karena fungsinya berbeda gitu ya. Itu sudah hasil penelitian mahasiswa yang memang sudah teruji ya, sudah teruji. Itu memang harus ada ragi tape dan ragi tempe karena berbeda fungsi gitu. Kayak Yakul juga kan itu memang untuk istilahnya bahan untuk menghancur itu dari situ, karena bau dari manisnya Yakul itu. Dan di situ Yakul itu kan mengandung molekul yang akan menghancurkan itu. Terus cara mengaplikasikan molase itu ke sampahnya gimana tuh, Pak? Ya, sampah organik yang setelah dipilah dan digiling, ya baru kita semprotkan ke sampah organik yang tadi habis digiling itu. Sebelum difermentasi, difermentasi itu kan selama 3 hari ya, sebelum masukin ke karung difermentasi, disemprot molase itu. Setelah 3 hari baru kita kasih ke maggot untuk pengomposan itu menggunakan media maggot. Nah, gimana nih? Kalian udah bisa nyimpulin kan kalau ternyata tuh sampah nggak selalu buruk, bau dan hal jelek lainnya. Sampah yang bau pun bisa dibuat tidak begitu bau loh dengan molase tadi. Dan sampah itu bisa dimanfaatkan kembali loh menjadi barang yang bisa digunakan kembali, bahkan bisa bikin ada nilai ekonomisnya. Misalnya kayak tadi yang udah dibilang diolah sama ibu-ibu PKK. Kan kalau dari plastik kopi itu bisa kalian bikin jadi kayak kerajinan baju atau karpet atau tas yang dirajut-rajut gitu loh. Iya, betul. Kalau misalkan waktu pas kita ke TPS kemarin tuh kita disuruh buat lilin, kalian pada nyoba nggak? Iya, nyoba. Ya, yang lilin dari minyak jelantah sama yang kimianya apa deh? Parafin ya, iya. Profin lagi. Parafin gitulah. Nah, itu menurut aku gampang sih bikinnya, tinggal dipanasin doang minyaknya, terus tuang sama parafinnya, diaduk-aduk, kasih pewangi, udah. Ngapain beli? Ya beli parafinnya doang sih. Iya, iya sih, parafinnya mahal. Iya. Tapi kalau yang nggak kuat panas nggak usah macem-macem deh ya. Itu panas tahu. banget. Terus tuh dia lumayan cepet sih ngebekunya ya. Iya sih kayaknya. Sama kalau misal itu bikinnya jangan pakai minyak jelantah yang bekas goreng macem-macem kayak ikan. Tapi kemarin waktu kita di aula itu dibilangnya waktu ngeringinnya ada bahan lain lagi tuh buat dia bikin membeku jadi lilin. Cuman kemarin gak disebutin sama ibu-ibunya, tapi dijelasinnya di aula itu yang kemarin kita dapat materi. Oh ya, di materi aula. dari si kakak-kakak itu. Sedih Ya. banget, aku nggak ikut ke aula karena aku LDK. Tapi Ya, tidak apa, oke. itu tidak buruk kok. Terus kalian ada yang pernah buat lilin dari minyak jelantah nggak sih? Gak kayak kan dari rumah gitu? Oh, belum pernah nyoba di rumah. Oke, itu dia guys kesimpulan kita untuk podcast ini. Terima kasih ya udah dengerin Terima podcast kasih kita. ya
kalian yang udah mau dengerin. podcast kita. Semoga apa yang kita sampaikan itu bermanfaat. Amin. Yeay. Dah. Sekian dari Gamdro.